Kalau kita udah bikin konten, Hmm. kita udah punya channel, udah bikin konten, udah konsisten kayak tadi, ada nggak sih trik khusus yang bikin konten kita tuh bisa lebih cepat dikenal dan bisa menghasilkan uang? Ayo tuh sih, Chicks ya. Ya. Beja-beja senjata. Oke. Ya. Gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wais, hari ini saya lagi mau ngobrol-ngobrol nih dengan ketua dari YouTuber Garut, Kang Bubun. Kang, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kang, bisa deketin dikit biar tes. Oke, ada nggak Kang Bubun? Suaranya aman kan? Aman. Oke, Kang. Oke, Kang, gini. Saya sebenarnya dari kapan ya pengen ngundang ke podcast itu ya pengen kekenalan sih istilahnya. Kenalan tuh maksudnya kalau secara pribadi mungkin udah pada tahu lah. Tapi ketemu langsung memang untuk silaturahmi. Untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh kan abang belum pernah. Kebetulan karena sekarang memang portable. Kalau dulu kita melong Garut kan kita punya channel YouTube tuh emang dari dulu. Tapi memang kita nggak fokus untuk bikin konten dan bla yang kayak gitu. Nah akhirnya kita sekarang udah serius bahkan rutin yang kayak gitu kan. Nah terus kayak gue harus kenal nih sama orang-orang yang misalnya di Garut juga yang sama kayak gitu karena kita punya misinya juga kalau misalnya memang ternyata semua orang punya misi sama ingin ngangkat Garut yang kayak gitu. Nah kita harus kenalan dulu nih gitu kan. Nah, adalah komunitas YouTuber Garut gitu kan. Ini tuh terbentuk tahun 2017. Iya. Nah, naonan sih? Tujuan awalnya bikin komunitas. Oke. Jadi ngumpulin semua kreator yang ada di Garut. Kita jadiin sebuah wadah. Oke. Jadi kalau ada konten kreator mau ada masalah apapun tentang YouTube, bisa kita bimbing. Terus kita pantau, terus kita fasilitasi. Baik itu dari peralatannya, ilmunya. Oh, oke. Iya. Dan apapun yang saya tahu atau orang-orang yang tahu tentang YouTube, kita sharing bareng-bareng. Oke. Buat kemajuan konten kreator yang ada di Garut. Itu yang bikinnya awalnya inisiasinya berapa orang tuh berarti? 7 orang. 7 orang. Dan semua itu memang sudah main YouTube awalnya atau kayak gimana? Ada yang main YouTube, ada yang fokus di instansi-instansi gitu. Instansi pemerintahan. Oke. Tapi basicnya bukan itu juga. Basicnya bukan konten kreator. Oh, bukan. Jadi kita pure bukan konten kreator awalnya. Gitu. Tapi sekarang jadi konten kreator. Nah, kenapa punya keinginan pengen bikin wadah tadi yang kayak bikin para YouTuber baru atau itu kenapa sih? Nah, naonan gitu maksudnya saya capek-capek gitu. Iya, tadi itu Kang, tujuan awalnya kan kita pengen jadi sebuah wadah dari semua konten kreator yang ada di Garut buat memfasilitasinya, buat mengenalkan Garut tuh ada gitu. Lewat YouTube. Oke. Kebanyakan kan fokus di IG, Facebook, tapi kan belum ada di YouTube. Mumpung ada YouTube, kita fasilitasi aja. Oke. Dan berarti teman-teman itu yang melihat peluang bahwa YouTube itu bisa jadi salah satu media yang bisa mengangkat dan memperkenalkan Garut juga berarti kan? Dari situ kan melihatnya. Nah, sampai akhirnya ternyata kan memang gara-gara pandemi kemarin lah kasarnya kayak gitu kan. Digital itu kan melesat cepat lah. Media bahkan YouTube itu bisa dibilang media nomor satu juga kan? Platform yang dipakai orang-orang lain. Nah terus kan juga banyak orang tuh yang ketika ngelihat YouTube, di YouTube jika loba duit nanya gitu. Mereka kan ngelihat pasti kan YouTuber yang kelas atas lah. Ya kita kalau mau disebutin banyak banget lah gitu. Nah pertanyaannya apakah memang bisa orang-orang awam yang biasa terus misalnya ya udah saya pengen bikin YouTube hayang beunghar juga si Ata misalnya gitu kan. Emang itu bisa? Bisa. Pertama harus ada niatnya. Oke. Yang kedua harus ada kemauan. Terus yang ketiga harus ada orang yang bisa ngebimbingnya. Oke. Kalau kita cuma sebatas upload doang, view pasti banyak, tapi hasil belum tentu banyak. Oke. Jadi kumaha cara menangkan duitna? Cara ngadapetin uang secara cepat atau secara ya pasti orang pengennya anu tereh tapi menang duitnya loba gitu. Tapi halalnya. Halal. Jadi kalau pengen cepat kita tiap hari bikin konten yang
terus-terusan konsisten. Oke. Ya, apapun itu. Misalnya gini kan, Akang mau bikin fokus tentang podcast selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Terus kalau pengen fokus di food blogger, fokus di food blogger. Jadi sebelum dimonet kita nggak boleh campur. Oke. Kalau udah monet silahkan mau campur juga terserah. Jadi nanti uangnya dari kebanyakan dari view sih, view yang kita tonton, tapi ada caranya. Oke. Oke. Berarti memang larinya kalau dari view itu maksudnya dari AdSense berarti. Iya, dari AdSense. Dari YouTube lah misalnya kayak gitu. Apa tuh emang cuma dari YouTube doang kita bisa dapat duitnya? Dari endorse juga bisa. Dari endorse juga bisa. Misalnya gini kan. Nah, ini kan kosong. Ya. Ini kudu emer kan ya, makanya sok usaha ya. Usaha gitu misalnya. Kalau yang mau gabung di podcast kita silakan aja. Kan bisa. Dia berarti nampilin produknya di sini, bayar. Iya. Rate-nya itu bebas terserah. Kita yang tentuin gimana? Kalau rate biasanya kebanyakan dari durasi. Oke. Durasinya kita berapa menit nih gitu. Ada yang 5 menit, 10 menit, sampai sejam kan ada. Gitu. Jadi sesuai perjanjian awal aja. Gitu. Oke, semakin panjang semakin besar duitnya. Iya, semakin besar. Oke, berarti bisa podcast Terus apalagi? Ada lagi nggak? Berarti selain itu endorse berarti iklan juga, maksudnya endorse juga ya sama ya. Nggak selalu produk kayak gini. Review barang dapat duit nggak? Ini kan baju, misalnya baju. Kita kan pakai baju, misal ini baju dari YouTuber Garut. Berarti kan seolah-olah kita nge-endorse YouTuber Garut tanpa nyebutin YouTuber Garut. Udah dia maju pasti. Gitu. Terus review barang juga bisa ya? Kayak bisa ini barang ini kita review, ini kegunaannya kan apa, misalnya kayak gitu-gitu. Ada tentang teknologi, juga barang-barang review kayak Shopee kayak gitu kan ada juga. Oke. Nah, tadi kalau memang dibilang kalau ternyata dari menjadi YouTuber atau dari YouTube itu bisa banget untuk mendapatkan uang. Bisa. Nah, awal-awal kan udah jelas. Nah, tapi sekarang tuh semua orang bercita-cita yang jadi YouTuber. Apakah itu peluangnya tetap masih ada? Tetap ada. Tetap ada. Tetap ada. Saingannya pun juga tidak jadi masalah atau gimana? Tidak jadi masalah. Karena konten kreator itu berbeda-beda. Ada yang gaming, ada yang food blogger, ada yang YouTube blogger. Jadi beda-beda. Walaupun Akang misalnya fokus ke podcast, pasti yang saingannya cuma podcast dia juga, gitu. Bukan yang gaming. Bukan yang gaming. Bukan, gitu. Jadi sebenarnya maksudnya jangan takut dengan saingan banyak juga berarti kan? Justru kita harus berpikiran kayak gini. Kita tuh saingan banyak. Gimana caranya saingan kita kalah sama konten kita yang lebih aktif atau lebih inovatif, lebih menarik gitu, menarik penonton. Gitu. Oke, berarti tadi yang pertama itu konsisten. Konsisten. Selanjutnya apa tuh berarti? Harus mikirin jenis kontennya atau kayak gimana? Jenis kontennya tergantung kita fokusnya mau di mana gitu. Dan bisanya yang mana gitu kan? Nggak usah maksain. Misalnya gini, kita nggak bisa nyanyi tapi maksain buat nyanyi. Siapa yang mau nonton? Enakeun gitu ya kayak gitu. Oke, ya ini maksudnya buat tips juga teman-teman yang jadi YouTuber itu juga kumaha gitu. Terus yang ketiganya alat gimana soal alat? Apakah kudu mahal atau kumaha? Alat gak jadi jaminan, Kang. Alat gak jadi jaminan. Ada orang orang Kadungora, subscribe-nya udah 600.000. Oke. Dia bisa menghasilkan satu rumah dari hasil YouTube-nya. Orang Garut itu. Serius. Terus kalau dia ajak podcast pasti dia gak mau. Soalnya dia di belakang lain. Oke. Oh, gaming itu bukan sih? Iya, bukan. Gila game. Gila game yang anak-anak yang baru letik tampil di depannya itu bukan? Bukan. Dia orang Garut, cuman ngebina anak-anak gitu. Oke. Dia udah bisa beli rumah dari situ. Rumah. Tapi itu aslinya itu. Asli. Kalau mau dicari langsung ke berapa lama tuh dia dari misalnya selama dia YouTube akhirnya dia bisa beli rumah itu? Lebih dari 2 tahun ini sih ada lah. Cuman nggak sekaligus langsung kebeli rumah. Ya beli dulu peralatan berapa. Ya lumayan lah, tapi pokoknya dari hasil itu gitu kan. Gitu. Jadi gak harus jauh-jauh cari cara apa. Di Garut juga banyak gitu. Nah, itu dia yang kayak gitu. Nah, cuman ya maksudnya kan banyak yang kebanyakan itu pasti pas ketika mulainya aku masih orang teh gitunya. Tadi dibikin harus konsisten atau yang kayak gitu. Tapi banyak juga orang tuh yang stres. Maksudnya ketika dia bikin konten ngerasa bahwa konten itu bakal payu bakal rame misalnya gitu. Nah, ternyata pas ketika dia masukin ini itu, gini nonton gitu kan. Nah, itu mental, Kang. Nah, itu mental kan. Ya, mental jadi seorang kreator tuh itu harus gitu. Sekelas Atta dulu gak ada penontonnya. Betul.
sekarang berjalannya waktu dia kontennya lebih positif, lebih menarik. Penonton datang sendiri gitu. Betul. Karena konsisten itu tadi kan. Jadi kalau pikiran awal kita mau cari viewer, ya udah suruh aja yang nonton gitu. Tapi kalau kita carinya penonton yang asli, yang pure sama suka sama konten kita, ya harus kita konsisten aja buat bikin konten itu. Oke. Jadi memang gini, kalau buat saya pribadi gitu kan, Portable itu bikin channel itu emang di awal fokusnya kita hanya sebagai galeri kita aja. Portofolio. Jadi kita punya galerinya. Jadi orang kalau pengen tahu, karena basic kita memang di content creator. Kita bikin film, kita bikin iklan, kita bikin company profile, misalnya kayak gitu. Basically soal multimedia memang kita udah dari dulu. Tapi YouTube itu hanya dijadikan portofolio atau galeri portofolio kita gitu. Jadi kalau misalnya orang nyari kunaon sih foto atau video itu juga kumaha sih hasilnya, kan tinggal kirim links. Ya kan? Tinggal kirim link yang kayak gitu. Nah, terus sekarang ketika berpindah ternyata di YouTube itu bisa nyari duit gitu kan. Nah, kalau gue sih mikirnya orang kalau pengen bikin YouTube itu fokusnya apa? Kalau lu emang pengennya nyari duit, tim itu tegas otaknya tegas duit ya gitu. Iya. Kadang gampang stres. Iya, pasti. Ketika pas ternyata konten anu geus dibuat nanti enggak menjadikan return money gitu. Tapi kalau emang fokusnya berkarya, kan dek aya duitan nek henteu kan disimpan we terus. Kadang kita kan nggak tahu tiba-tiba ada satu view atau satu konten yang meledak gitu aja gitu. Jadi kudu kumaha berarti tah? Kita harus fokus dulu, pertama fokus upload secara konsisten kan. Oke, tadi. Yang kedua, jadiin YouTube tuh hobi. Oke. Nanti kedepannya kalau ada 1 atau 2 video kita yang viral, entah apa itu sebatas bonus. Oke. Ya, gitu. Kalau kita terus fokus ke uang, kita bakal sepelein arti dari sebuah karya. Akhirnya yang penting kumaha bisa loba viewers, uang ada gitu. Menang duit, peduli amat mendidik apa enggak atau misalnya parah gitu. Kayak gitu. Kadang-kadang kan kayak kemarin kayak YouTuber yang ngasih sampah. Oke. Itu kan nggak diedukasi itu. Ya. Jadi ngancurin sosok dari seorang YouTuber. Tapi secara videonya jadi viral teh kusaha belain di pika resep. Hayang ngelong nu kumaha sih ciga kumaha sih teh kalakuanna kan. Oke. Berarti tapi kan ya itulah makanya yang menjadi pertanyaan tuh gini. Orang niatnya emang hayang nyari duit ya karena kabita. Iya. Kan yang selalu digembor-gemborkan tuh penghasilan dari kubur share dari itu berapa miliar. Baim Paula 11 miliar misalnya gitu kan. Terus ya kabitana kan gitu, nggak ngahajakeun neangan waktu, maksudnya gini, sengaja kita ngabisin waktu hanya untuk susutingan, terus ku ngedit, itu kan juga pertama kita investasi di waktu, tenaga mikir gitu. Terus lamun emang itu fokusnya nyari biar dapat duit, naonan cenah meureun kita juga gitu. Jadi kudu kumaha berarti nya. Ya makanya ada YouTuber Garut buat memfasilitasi. Nah, abusnya. YouTuber Garut di situ nah. Oke, ya sekarang kita masuk nih. Apa aja yang dilakukan di YouTuber Garut ini? Ya, kita ngedukasi semua yang ada di anggotanya. Anggotanya hanya untuk anggota berarti? Kalau buat YouTuber Garut, kalau pengen niat bener gabung ke YouTuber Garut, kita fokus ke anggota. Oke. Tapi kalau ada di luar anggota yang pengen collab, kita welcome banget. Oke. Berarti kalau untuk edukasi itu hanya untuk teman-teman yang ada di situ gitu. Emang jadi, udah berapa nih sekarang anggotanya? Lebih dari 500, Kang. Serius. Itu orang Garut semua maksudnya dari Garut 42 kecamatan itu ada nggak? Ada. Ada yang kontennya tentang komedi, prank, beauty vlog, food blogger. Oke. Nah, mereka masuk di YouTuber Garut, terdaftar jadi anggota. Apa aja yang dilakukan tadi selain misalnya dia udah kasih tuh, bahkan maksudnya kayak cara dikasih tahu nih, kalau mau bikin konten kayak gini, kayak lebih ke sharing kayak gitu sampai ke teknis juga. Teknis. Oke. Nggak cuma sebatas konten kreator aja, tapi kita ada charity juga. Kalau misalnya ada open donasi, kalau ada misal ada bencana di mana gitu, kita pasti ngelakuin itu. Oke. Terus selain itu misalnya apa namanya yang tadi edukasi kayak gitu-gitu juga apa aja berarti kegiatannya? Kopdar ada. Oke. Iya. Oh ada kopdar. Ada. Di mana biasanya? Biasanya bulan sekali.
Sebelum corona waktu itu. Sebelum corona. Terus kalau tiap 1 tahun sekali pasti kita adain YouTube Rewind. YouTube Rewind. Oke, yang terakhir saya lihat itu yang KKN itu kan. Nah itu. Oke. Nah apa syaratnya kalau mereka pengen ikutan di YouTuber? Syaratnya yang pertama ya harus punya YouTube. Channel YouTube yang pertama. Pertama channel YouTube, yang kedua harus ada kemauan. Dia harus bikin konten dulu atau sebelum bikin konten udah bisa langsung ikutan? Biasanya kalau saya sih ngajarin minimal 3 konten aja dulu. Sebelum resmi tergabung gitu maksudnya? Tujuannya kenapa? Kalau dia benar-benar niat, dia pasti fokus gitu, bikin konten gitu. Kalau cuman belum ada subscribe, belum ada video, ngapain yang mau dibahas gitu. Oke. Nah, ini yang menarik. Ketika tadi dibilang bahwa anggota YouTuber itu ada 500 itu. Jadi ada pertanyaan sebetulnya dari saya. Pertanyaan yang kayak kok gini gitu kan, misalnya kayak gitu. Pertama, si YouTuber Garut ini kan punya channel sendiri nih. Iya. Nah, terus gue lihat kok Abi ditinggalin, mana sih channel YouTuber Garut itu, terus apa aja sih di dalamnya kayak gitu. Nah, apakah emang ke 500 itu bakal semua hasil kontennya juga bakal di-up di YouTube di channel YouTuber Garut atau kayak gimana sih sebetulnya? Kita ngefilter dulu, Kang. Oke. Misalnya gini, konten prank yang tanda kutip kita gak bakal mungkin posting. Oke. Gitu. Jadi kita harus fokus dulu ke konten yang positif aja dulu buat ngedukasi ke yang lain. Oh, oke kayak gitu. Makanya sempet ini YouTuber Garut kan maksudnya secara subscriber udah lumayan gede lah gitu. Terus gue liat konten ini video saya etik cek saya teh. Nah, jadi saya berpikir awalnya mungkin wadah itu juga termasuk kayak di up juga lah misalnya di situ gitu. Di YouTube-nya atau di mana karena sempet juga saya misalnya ngeliat di Instagram, gue buka nih, cetak YouTuber Garut. Kan ada beberapa konten tuh yang di-up gitu kan. Oh, iya meren hasil baru. Jadi kita tuh sebenarnya pengen nyari mana wae sih YouTuber Garut itu gitu. Nah, apakah sebetulnya disupport nggak misalnya contoh saya misalnya jadi YouTuber Garut nih tergabung di anggota. Terus saya punya konten misalnya kan. Konten saya harus dipromosikan dong. Misalnya gitu kan. Nah, dibantu promosi nggak sih sebetulnya dengan banget, kan? Dari Instagramnya dari apa kayak gitu? Pertama dibantu dari Instagramnya, kedua kita dibantu dari isi kontennya. Kalau kita isi kontennya gak sesuai, kita arahin. Terus kalau kita butuh temen collab kayak gitu, kita arahin juga. Misal Akang kontennya prank, kita arahin ke teman-teman yang prank gitu kan. Gitu. Masa Akang kontennya prank, kita samain sama konten yang beauty vlog gitu kan, nyambung gitu. Jadi prank-prankan gitu. Nah itu ya, gue sempet itu nanya pas, karena maksudnya sempet beberapa yang pas kita lihat kan ada YouTuber yang di luar kota Garut justru yang memang ke up di situ mungkin yang saya nggak nge-scroll lebih ke handap sih. Jadi pas di Garut teh, lain orang Garut nih. Nah ini karena saya pengen kenal juga. Nah kenapa pengen kenal? Jadi gini kamu. Portable kalau saya sendiri niat akhirnya kenapa si channel YouTube Portable ini memang kita seriusin kayak gitu. Pertama kita punya basic modal tuh dari apa, dari secara konten kreator. Kita bisa bikin video yang mungkin secara kualitas bagus lah untuk dilihat orang, audionya apa yang kayak gitu. Dan akhirnya saya punya niatan kalau Portable itu bakal jadi salah satu tontonan digital bagi warga Garut. Jadi pilihan. Karena apa? Saya yakinnya gini, semua orang Garut itu yang punya smartphone, rata-rata mereka mungkin sekarang pasti bakal buka YouTube lah. Iya kan? Pasti bakal buka YouTube. Ningali. Gitu. Cuma pertanyaannya, berapa orang sih orang Garut yang buka YouTube setiap hari yang nonton konten tentang Garut? Dikit kan. Iya kan? Nah, pertanyaan kalau misalnya dikit, misalnya saya pribadi itu akan buka vlog makanan. Misalnya gitu kan. Yang gue tonton misalnya Next Carlos. Magdalena, misalnya kan kayak gitu. Apakah si Next Carlos di Garut itu nge-review makanan yang ada di Garut apa enggak sih misalnya? Ternyata kan makanan yang di luar kota. Dan kalaupun kita tahu, kita iraha dek nyobaan kabelah dinya gitu kan. Tapi kalau saya pengen nyari, kemana? Ternyata sekarang teman-teman kan juga memang jajanan Garut itu punya konten khusus. Dan jajanan Garut hobi makan. Hobi makan. Dan kita pun juga punya di situ konten Makarena namanya. Nah itu. Jadi saya tuh pengen gini. Orang Garut sendiri ketika buka YouTube, anu tonton tuh konten tentang Garutnya juga dong. Nah, cuma pertanyaan apa? Apakah memang tidak ada yang harus bisa ditontonnya? Atau yang kedua, ada konten tentang Garutnya tapi kontennya tidak terlalu worth it misalnya untuk ditonton? Atau yang ketiga, mereka tidak tahu bahwa di Garut itu juga ada konten-konten yang ngebahas tentang Garut. Nah, itulah yang kita isi. Jadi
si Portable ini, channel Portable tuh karena ini bukan channel pribadi yang saya bilang tadi, kita lebih fokus untuk jadi salah satu alternatif pilihan tontonan. Jadi kayak TV tapi digital. Makanya kita punya beberapa konten yang memang informatif. Review makanan kita punya Makarena. Bahkan saya bikin ada yang namanya info perumahan, namanya Caper. Cari perumahan Garut. Karena saya berpikir gini, orang tuh kalau misalnya pengen nyari rumah, kan ngajakin datang ke beberapa perum itu lumayan agak jauh lah. Agak hese atau akhirnya kita bikin nih. Jadi orang tuh bisa lihat, oh perumahan iya secara visualnya seperti ini, harganya review, bener-bener review lah, yang kayak gitu. Kita juga punya konten info review tentang hotel. Kita juga punya info review tentang wisata. Kalau si Portable memang lari ke sana. Jadi orang tuh bisa nonton. Nah, cuman memang harapannya nanti orang Garut kalau pengen lihat konten tentang Garut ya buka aja. Ada gitu. Nah harapannya kenapa saya sekarang ngajak anak-anak YouTuber Kang Bubun lah maksudnya. Nah itu juga bisa spread juga ke teman-teman bahwa hayu bikin konten lah babarengan, tapi tadi dengan genre yang masing-masing kan bebas. Yang oke khusus di situ. Yang mau informatif khusus biar traffic Garutnya itu rame di YouTube gitu. Kalau saya sih itu sih Kang harapannya. Kayak gitu gimana nih kalau tanggapan dari Kang Bubun nih? Kalau tanggapan saya sih kebanyakan gini Kang. Konten kreator yang ada di Garut itu banyak. Yang subscribe-nya gede juga banyak. Cuman kebanyakan yang solo karir gitu Kang. Bener. Pribadi kan saya kan lebih ke pribadi. Kalau misal di YouTuber Garut. Kalau belum sukses, belum jadi apa-apa, saling support. Kalau udah jadi solo karir gitu. Dan ini ada. Oke. Dan saya juga baru tahu jujur. Baru tahu kemarin kayak gini ketika gue pengen ngundang dong yang YouTuber Garut. Misalnya yang secara sepak terjang memang dia sudah besar lah gitu di situ gitu. Dan pas ketika saya lihat beberapa ada bahkan orang terkenal asli jujur. Saya maksudnya selama hidup komunitas di Garut, kenal dengan orang-orang kreatif Garut, gue nggak kenal sama orang ini gitu. Ternyata dilihat subscribernya loba kontennya ya gitulah misalnya biasa. Kebanyakan memang yang paling ditonton tuh kan prank gitunya, kayak gitu. Kalau yang gaming gue masih resep lah gitunya karena dia itu. Tapi kalau yang prank memang kalau saya memang beda jiwanya, kayak gituan yang mau lucu udah di awal. Tapi ternyata ada ya. Tapi kok gue nggak tahu ya gitu. Tapi mudah nggak tahu tuh karena mungkin segmentasi penontonnya kita nggak ke situ gitu larinya gitu. Tapi ternyata kalau di list lah di data lumayan banyak loh orang Garut yang kayak gitu. Dan itu rata-rata masih masuk di YouTuber Garut apa enggak tuh? Ada yang masuk, ada yang enggak Kang. Ada yang masuk, ada yang enggak. Nah kalau yang masuk mereka gimana? Apa bantuan yang mereka lakukan untuk si komunitas Garut? Misalnya ada Telegram yang ada di Garut. Pertama jadi media partner YouTuber Garutnya. Yang kedua kalau ada apa-apa tentang informasi tentang mereka yang membutuhkan anak-anak misalnya nih kita butuh konten kreator butuh berapa orang gitu jadi mereka fasilitasinya gitu. Oke. Jadi nggak semuanya solo karir gitu. Jadi ayah bagi-bagina lah ayah ngangkat misalnya dia dapat job orang anak di syutingnya aku barudak misalnya kayak gitu bisa juga ya kayak gitu ya. Jadi kita saling berbagi, jangan sampai kita di dalam komunitas tapi gak pernah berperan untuk komunitas itu. Jadi buat apa komunitas itu ada berarti kan? Nah tapi sekarang sendiri kondisi dari YouTuber Garut sendiri itu seperti apa nih? Harusnya kan ketika kemarin pandemi digital itu memang lagi rame-ramenya, ini harusnya ngeboost banget dong, naik banget berarti kan? Apa aja berarti yang tapi karena nggak ada karena nggak ada kopdar tadi apakah kegiatannya jadi terhenti atau kayak gimana? Kegiatan tidak pernah berhenti kan. Kita sharing edukasi tetap di grup gitu. Oke. Jadi ada grup WA-nya gitu. Jadi kita fokus di sana. Karena kita lagi pandemi, bukannya saya mau ngumpulin atau gak mau ngumpulin, konsekuensinya gede Kang. Misalnya kita ngumpulin nih di sebuah tempat, anak-anak nggak bakalan tahu konsekuensi buat itu terjadi. Misalnya kita ngumpulin nih, kita jadi tanggung jawab. Tanggung jawab jadi panitia. Kan mereka gak tahu. Nah, Kang gak pernah kopdar, gak pernah gini. Kan mereka gak tahu kondisinya kayak gimana. Misalnya kalau saya mewujudin, kita kopdar di sini, terus ada tim satgas. Siapa yang tanggung jawab? Bukan kita, Tapi pernah protes? Sering. Oh sering. Kang kopdar, saya butuh
pertama ketemu, yang kedua butuh konsul. Kalau konsul di WA kan terbatas. Iya benar. Terbatas. Kalau praktek misalnya, kita butuh ilmu tentang up YouTube atau apa gitu kan. Kalau ketemu kita kan bisa sharing gitu. Kalau sekarang mati Kang ku pandemi. Itu berarti nggak ada kegiatan. Iya. Tapi berarti mereka gimana dong sekarang? Hanya lewat WA aja berarti? Lewat WA, tapi tetap kita ngeyakinin mereka buat fokus terus nge-up konten-konten mereka. Jadi kalau mereka ada kebutuhan, ada masalah, kita bantu. Oke. Nah, kalau misalnya banyak mungkin nanti yang misalnya baru nonton sekarang terus, gini di Garut ya YouTuber Garut gitu. Cara mereka pengen daftar tuh kayak gimana berarti? Kalau cara pengen daftar kan ada IG YouTuber Garut ya. Kita DM aja langsung ke sana. Nanti kita fasilitasi. Tinggal daftar, say hi gitunya, saya mau bergabung. Nanti kan di DM kita lihat dulu channelnya kayak gimana. Oke. Karena tadi minimal harus udah punya channel dulu ya. Minimal harus punya channel. Kedua harus konsisten. Oke. Misalnya kan cuma re-upload itu gak boleh. Jadi re-upload tuh ngambil karya orang. Itu gak boleh. Tentu. Berarti ayah standarnya ya di YouTuber Garut. Enggak, pokoknya enggak ngasal gitu. Enggak ngasal misalnya kayak gini. Tapi kan saya gede ya subscribernya gara-gara misalnya nge-upload juga gitu. Walaupun gede kan konsekuensinya juga gede kan. Oke. Berarti lumayan, maksudnya ada edukasinya juga ya. Enggak jadi maksudnya kan orang juga masih bunyi-bunyi sih. Nah, sih maksudnya YouTuber itu apa sih yang disebut dengan YouTuber teh gitu? Yang disebut YouTuber itu konten kreator yang fokus tentang kreatornya, tentang penguploadan YouTube-nya gitu. Dia mau fokus ke konten kreator ataukah dia editor atau fotografer. Jadi beda-beda. Sesuai dengan kemampuannya. Yang penting maksudnya dia memakai media platform YouTube sebagai salah satu misalnya media buat dia gitu kan, kayak gitu kan. Soalnya kan dulu kan ada pertanyaan, mending disebut naon sih, YouTuber atau konten kreator misalnya kayak gitu. Disebut konten kreator kan. Disebut konten kreator kan misalnya. Nah, itu mah kita juga udah konten kreator. Maksudnya kayak dulu makanya pas ada portable tuh YouTuber atau lain. Ingat tuh cek saya teh. Kalau konten kreator emang kita iya. Cuma area bermain kita kan enggak cuma di YouTube gitu maksudnya kan. Kan konten kreator mah enggak fokus di YouTube aja gitu. Kadang-kadang di IG, di dunia nyata gitu kan. Bener kan. Kalau YouTuber kan fokusnya ke YouTube aja gitu. Terbatas gitu. Kalau konten kreator itu luas banget. Nah, kemarin juga bahkan saya sempat lihat salah satu event. Kan ada kan? BRI. BRI terus bareng dengan YouTuber Garut misalnya kan. Berarti kan ya ketika yang ngurusin itu semua berarti YouTuber Garut untuk live streaming dan bla bla bla. Media partnernya itu YouTuber Garut. Oke. Oke, media partnernya YouTuber Garut. Jadi bisa juga kan berperan di sana gitu kan. Bisa. Nah, itu juga yang punya harus orang juga tahu naon sih. Jadi maksudnya YouTuber Garut itu hanya apakah komunitasnya doang, tempat ngumpul kopdar diajar kayak gitu, atau ada hal juga yang bisa dikerjasamakan dengan YouTuber Garut gitu loh. Iya, kerjasama. Kayak kemarin kan BRI gitu. Kita ajang silaturahmi yang pertama, yang keduanya ada misi khusus. Itu gak bisa disebutin di sini. Ajak. Nah, oke. Project di 2021 ini apa? Buat YouTuber Garut, apa sih misinya? Kalau pandemi kita udah berakhir, misalnya mudah-mudahan Maret ini berakhir, kita utamain dulu kopdar. Yang kedua, pemilihan pengurus tiap tahun itu tak ada, Kang. Kalau kemarin kan nggak ada pemilihan, itu gara-gara lagi corona, lagi pandemi gitu. Tiap tahun itu tuh? Iya, tiap tahun. Berarti Kang Bubun di tahun kemarin berarti harusnya udah pemilihan lagi. Harusnya udah pemilihan. Bisa lengser, bisa tetap berarti gitu kan? Ya terserah itu. Bisa kayak gitu berarti kan? Itu hak pilih dari anak-anak gitu. Jadi saya gak menekankan harus pilih saya gitu, tapi harus dirasain sama mereka apa yang saya. Jadi ketua dari tahun berapa berarti? 2019. Berarti baru 1 tahun kehitungnya berarti kan? Baru 1 kali terpilih atau udah 2 kali pemilihan? 1 kali. 1 kali kan berarti kan? Iya. Ya intinya gini, saya tuh pengen kenalan tuh ya karena kan sering tadi saya bilang dengar YouTuber Garut. Kalau secara konten gitu kan kreator, saya bilang kita kan udah bermain banget di sana gitu. Nah, tapi sekarang ketika YouTube itu menjadi seksi, bahkan jadi cita-cita. Baru udah kritik menitanya enak naon hayang jadi gaya YouTuber gitu. Nah, terus kita pun juga hadir sekarang. Tapi saya juga pengen ngebuka mindset bahwa jadi YouTuber teh bukan harus ketiplek bahwa YouTuber teh kudu jiga Atta misalnya.
Nggak kayak gitu, gue bilang di YouTube itu kan banyak gitunya kontennya gitu. Ya, tadi tuh ada beauty vlogger, ada anu musik-musikan, bahkan ada konten mengaji. Ada. Pertanyaan saya ketika misalnya orang anu sok ngaji terus disebut di posting di YouTube, itu YouTuber bukan? Konten kreator. Kan? Ya, tapi misalnya bisa disebut YouTuber juga nggak? Bisa kan? Bisa. Jadi kan YouTuber itu lain Atta Hungkul kan. Taruh Amar TV. Iya. Iya kan? Amar TV sok ngaji itu disebut YouTuber oke berarti kan? Bisa. Hanan Ataki. Dia bisa. Bikin podcast, dia bisa. Bikin apa. Jadi ya maksudnya pengen ngasih tahu juga ke anak-anak yang sekarang kalau mau jadi YouTuber teh atau misalnya kayak tadi bermain di YouTube bukan harus berpikir itu bahwa YouTuber teh karena lompatnya pasti gitu YouTube teh nge-vlog, review, unboxing, padahal dek ngaji gitu bisa kan? Jadi kan kita harus tentuin dulu hobi Akang apa cita-cita Akang apa. Pasti kan ada pen sendiri. Ya, oke. Kalau Akang masih ngepen ke Atta atau ke siapa, pasti yang jadi dominan Atta gitu. Oke. Kalau tujuan YouTuber Garut itu kebanyakan edukasinya banyak kan. Nih, konten tuh banyak. Dari mulai beauty vlogger, editor, musik, semuanya ada. Kalian mau pilih yang mana gitu. Kita fasilitasi. Gitu. Oke. Berarti 2021 tadi proyek pertama yang pengen mau kopdar dulu. Ada proyek yang lebih besar lagi nggak? Buat film. Buat film? Tapi itu yang terlibat siapa berarti? Anak-anak konten kreator Garut. Anak-anak konten kreator Garut? Iya. Buat film untuk di Garut juga berarti. Tapi untuk masuk ke bioskop yang kayak gitu-gitu juga? Insya Allah. Serius nih? Serius. Alhamdulillah. Niat mah udah banget. Dari persiapannya udah sampai mana berarti? Persiapan baru tentang pengenalan dari anak-anak tentang actingnya aja. Oke. Lagi skripnya. Lagi bikin skrip yang kayak gitu. Rencana tapi 2021 udah mulai. Insya Allah. Kalau pandemi masih berjalan kita mundurin lagi. Tapi kalau pandemi udah hilang, insya Allah kita langsung ngaplang. Ya udahlah, mudah-mudahan sukses aja. Nah ini terakhir nih, saya pertanyaan terakhir maksudnya kayak ini yang paling epic. Kalau kita udah bikin konten, kita udah punya channel, udah bikin konten, udah konsisten kayak tadi, ada nggak sih trik khusus yang bikin konten kita tuh bisa lebih cepat dikenal dan bisa menghasilkan uang? Ayo tuh sih, Chicks ya. Iya. Beja-beja sih ta. Oke. Gimana tuh? Kita tentuin dulu, udah monet atau belum? Udah, taruh. Misal taruh udah monetnya. Taruh kalau udah monet, kita yang mau di-up video yang mana? Pertama pengenalan dulu tentang videonya itu tersebut. Kita cari komunitas-komunitas yang ada di Instagram, ada ya di Facebook. Misal, Akang fokusnya tentang tutorial atau tentang otomotif. Oke. Ya. Oke. Kita fokus nge-share-nya ke grup itu. Nanti nge-share-nya di mana tuh berarti maksudnya? Nge-share di IG bisa. Nge-share di YouTube bisa. Oke. Di-share di Twitter, WA juga kayak gitu. Facebook bisa. Cuman kita nyaranin kalau misalnya kontennya tentang otomotif, fokusnya nge-share ke yang otomotif. Tujuannya apa? Nanti kita bakalan dapat viewer asli, viewer murni. Kalau Akang misalnya temen-temen gak sukain otomotif, kita nge-share ngapain, buat apa gitu. Jadi harus tahu tujuannya dulu, kita nge-share ke mana gitu. Jadi tepat sasaran gitu. Oke. Nah kalau trik di YouTube-nya sendiri, misalnya kayak kan ada keyword, nah kan yang kayak gitu, itu harus dipelajari juga apa nggak sih? Ada, itu ada edukasinya. Kan ada misalnya kan ketika pemilihan judul, terus ada tag, ada hashtag, itu yang kayak gitu-gitu. Itu sama. Itu juga harus diulik juga. Harus. Lumayannya berartinya. Jadi orang-orang nggak tahu rumit apa seorang YouTuber. Kita hanya tahu penghasilannya ya kayak gimana. Jadi mereka nggak tahu prosesnya kayak gimana jadi seorang YouTuber. Gitu. Oke. Dan untuk bisa menghasilkan uang banyak, minimal lah misalnya jutaan misalnya sebulan, yang kayak gitu. Kan sebenarnya yang bingung tuh ketika penghitungan si dapat uangnya itu loh, CPM, RPM misalnya kayak gitu-gitu. Kudu sabar sih itu minimalnya biasanya? Minimal $100. Minimal $100. Baru bisa dicairkan. Oh iya, kalau itu enggak maksudnya kerasa misalnya gini. Kalau saya punya patokan misalnya saya bikin konten satu.
saya kudu buka target ya. Minimal si video ini ditonton oleh berapa views misalnya teh. Ada nggak sih minimalnya kayak gitu? Berapa itu harus? 1.000 tuh udah kehitung bagus apa enggak sih? Dikit jelek. Dikit jelek kan 1.000 teh. Kalau mau direkomendasiin sama YouTube di atas 10.000 view-nya. Oh, oke. Setelah 10.000 baru direkomendasiin. Tapi nggak bisa ngasilin target uang yang kita capai. Soalnya itu beda lagi ilmunya. Oh, oke. Itu kudu banyak ngobrol ya. Jadi kalau Akang tujuannya pengen direkomendasikan sama YouTube, minimal harus ada 10.000 viewer. Nah, tapi kalau pengen tujuannya menghasilkan uang, tambah harus 10.000 juga bisa. Tanpa harus 10.000 juga bisa. Dan itu ada triknya. Dan itu nggak bakal dibagikan di sini ya. Kalau dibagikan di sini kan, bahaya. Kalau pengen tahu berarti gabung di YouTuber Garut. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman nih berarti yang pengen tahu secara detail, jadi nggak tapi maksudnya bukan berarti kita mematahkan semangat dari teman-teman. Kalau misalnya orang karek bisa ngedit hungkul di HP baru bisa posting ya tetap aja itu lakukan aja gitu kan. Tapi kalau pengen lebih detail, lebih mendalam isinya kayak gimana, ya gabung mungkin ke YouTuber Garut biar bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal kan. Sukses terus lah buat YouTuber Garut. Harapan saya juga gini, karena kan Portable itu kita kan basicnya memang nggak cuma di YouTube doang. Kita maksudnya aslinya itu kita di event organizer dan juga multimedia. Yang satunya YouTube. Next saya punya harapan, saya pengen karena kita juga udah turun nih di YouTube. Saya juga sama, saya mau bikin salah satu event yang bakal berkolaborasi mungkin nanti dengan anak-anak YouTuber Garut juga, dan semua juga teman-teman kan banyak. Kalau kali kita kan memang banyak konten kreator Kang, videographer dan apa itu dunia saya memang di sana. Nggak semua memang fokus pengen bikin YouTube. Dan kita bisa kerjasama Kang. Nah, kerjasamanya gini misalnya. Anak-anak YouTuber Garut, misal gak paham tentang cara editing. Gak paham tentang cara videographer. Nanti kita undang dari temen Akang misalnya. Kita buatin sebuah event acara edukasi. Kita kumpulin anak-anak, bisa kan? Boleh. Nah itu gitu. Makanya nanti buat teman-teman misalnya jadi kayak gini, jika konten alus teh kumaha sih misalnya kan bikinnya bukan si isi kontennya, tapi cara memvisualisasikan itu biar lebih enak. Boleh, ayo. Saya paling senang dengan kolaborasi kayak gini gitu kan. Jadi biar bisa gabung semuanya dan mudah-mudahan jadi nanti event yang saya bilang, tapi kuncinya pandemi harus pandemi harus. Kalaupun misalnya enggak nanti kita coba cari cara gimana caranya si event ini. Kalau emang harus dilaksanakan secara virtual, kita bikin virtual, enggak masalah. Kang Bubun, thank you pisan udah hadir. Kita bakal banyak ngobrol mungkin nanti selepas podcast juga karena ada obrolan yang memang kita gak bisa diomongin depan kamera. Tapi sukses juga buat YouTuber Garut. Doain juga mudah-mudahan Portable juga bisa benar-benar jadi salah satu konten kreator di YouTube yang bisa jadi tontonan alternatif buat masyarakat. Ya kudu dibantuan ya. Siap pasti kan. Thank you teman-teman. Oke, terima kasih podcast saya hari ini cukupan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.